Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat melakukan Zoom pada hari ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya perkenalkan, saya Habib Rizky Fernanda dengan NIM 22089112. Di sini saya akan memenuhi nilai UTS seminar. Baik, saya akan memaparkan materi presentasi saya mengenai teknik menulis berita dan laporan pertandingan. Materi pertama yaitu menulis laporan pertandingan secara real time. Seorang jurnalis harus memiliki keterampilan multitasking karena harus mengamati pertandingan, mencatat momen-momen krusial dan serta menyusun berita dalam waktu yang singkat. Berikut beberapa teknik yang dapat diterapkan. Satu, persiapan sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan, jurnalis harus meriset tim yang akan bertanding, statistik pemain, dan rekor pertandingan kedua tim yang akan bertanding. Dua, mencatat momen penting. Seorang jurnalis harus mencatat momen-momen penting atau krusial seperti gol, pelanggaran, dan sebagainya. Tiga, menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas. Menulis laporan pertandingan secara real harus menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas serta langsung kepada inti informasi. 4. Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan media sosial, live blogging, dan sebagainya dapat menjadi sarana penyampaian berita dengan cepat. Berikutnya ada materi selanjutnya ada teknik storytelling dalam berita olahraga. Teknik storytelling ini bertujuan untuk membuat pembaca lebih terlibat dan merasakan atmosfer pertandingan seolah-olah mereka menonton langsung pertandingan tersebut. Berikut beberapa teknik storytelling yang dapat diterapkan. Satu, lead yang menarik. Pada bagian pembuka berita harus mampu menarik perhatian pembaca dengan menggambarkan bagaimana jalannya pertandingan. Dua, menggunakan kutipan. Dengan menambahkan kutipan dari pemain, pelatih, dan komentator dapat lebih mendalamkan berita. Tiga, membangun narasi yang dramatis. Menyajikan berita dengan ketegangan dan momen-momen krusial dapat membuat berita lebih menarik. 4. Struktur piramida terbalik. Untuk mempermudah pembaca menangkap inti berita, informasi utama diletakkan pada awal berita dan berikutnya dilanjutkan dengan detail berita. Selanjutnya, penggunaan gaya bahasa yang sesuai dalam jurnalistik olahraga. Penggunaan gaya bahasa
harus sesuai dengan karakteristik pembaca serta eh, sesuai dengan media yang dipergunakan. Berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan. Satu, bahasa yang mudah dipahami. Eh, Penggunaan bahasa harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, menjaga objektivitas. Eh, Seorang jurnalis harus eh, menyajikan informasi sesuai fakta dan tidak memihak pada salah satu tim atau individu lainnya. Ketiga, penyesuaian nada tulisan. Nada tulisan berita olahraga bisa lebih santai daripada berita politik dan sebagainya. Empat, atau yang terakhir, menggunakan metafora atau analogi. Penggunaan metafora atau analogi yang relevan dapat membuat berita lebih hidup dan menarik. Kesimpulannya, menulis berita dan laporan pertandingan memerlukan kombinasi antara kecepatan, akurasi, dan kreativitas dalam menyajikan informasi. Dengan teknik yang tepat, seorang jurnalis dapat menghasilkan berita olahraga yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu menarik minat pembaca. Penggunaan storytelling dan gaya bahasa yang sesuai menjadi elemen penting dalam membuat laporan pertandingan lebih menarik dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Jika terlebih dan terkurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.